Nah, siapa sih pemirsa yang nyangka kalau daerah ini dulunya daerah kumuh ya? Karena sekarang sudah menjadi tertata seperti ini. Di pinggir sungai itu ada daerah yang bisa digunakan untuk jalan kaki, jogging pagi, lari-lari, sambil kulineran di daerah sini. Lalu lihat di seberang sana juga sama pemirsa. Tertata, kemudian bersih. Daerah-daerah pinggir sungai di Jogja itu sekarang menjadi tertata seperti ini. Nah, yang luar biasa di sini ada aktivitas ibu-ibu yang menurut saya keren pemirsa. Karena sebagus apapun lokasinya, kalau tidak dijaga dan tidak ada masyarakat yang mengelolanya, itu sama saja nanti akan jadi kotor dan rusak lagi. Halo pemirsa, kita ketemu lagi. Cerita kali ini saya ajak kalian untuk menuju ke area yang kurang lebih lokasinya 1 km dari Malioboro. Kalian mesti nggak akan nyangka, karena di sini ada satu wilayah yang tadinya itu kumuh, tetapi oleh kelompok ibu-ibu ini dirubah menjadi suatu wilayah yang bersih dan tertata seperti ini. Ayo pemirsa, ikuti kisah selengkapnya. Saya ajak kalian untuk mengikuti aktivitas ibu-ibu di daerah sini. Saya ajak kalian untuk menuju ke sana. Nah pemirsa, ini saya sudah bersama dengan ibu-ibu cantik ini dari wilayah Prawiro Dirjan. Mereka ini adalah direktur bank sampah di wilayah ini pemirsa. Jadi mereka tuh sering ngumpul kayak gini untuk saling sharing, kemudian bersosialisasi antara bank sampah satu dengan yang lain. Dan ini mereka berada di daerah pinggiran sungai yang kita lihat ya, bersih sekali suasananya. Nah seneng kan pemirsa kalau kita lihat ini lingkungan Jogja, pinggir sungai ini kan biasanya kotor ya, tapi ini sekarang bersih sekali seperti ini. Kemudian sungainya juga bersih. Nah pemirsa, kalau kalian dulu ya sering lewat daerah sini, ini mungkin nggak akan nyangka kalau sekarang jadi sebersih ini ya, karena ini sekarang tertata kemudian jadi bersih banget di sini. Nah jadi kalau ke Jogja itu ya jangan hanya ke Malioboro pemirsa. Ternyata di daerah Prawiro Dirjan ini ada tempat-tempat seindah ini yang bisa kalian gunakan untuk healing, kemudian untuk berfoto. Keren ini pemirsa. Dan suasananya tuh benar-benar nyaman ya, karena berada di daerah perkampungan pinggir sungai. Tapi lihat pemirsa, saya tunjukkan benar-benar bersih sungainya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini tertata ya. Nah, saya tunjukkan juga di sini. Ini ada semacam kayak amphitheater ya. Bayangkan kalian berada di kota Yogyakarta. Ini sisi yang jarang terliput pemirsa, karena di sini ada tempat nongkrong sore-sore atau pagi hari sambil melihat sungai, dan sungainya sebersih ini. Nah kali ini saya ajak kalian untuk ketemu dengan Ibu Prapti. Ini salah satu penggiat lingkungan di daerah ini, daerah Prawiro Dirjan, jadi di Taman Perwira. Bu, ini dulu ceritanya gimana sih Bu? Ya ceritanya dulu kan ada program dari kelurahan itu, ada bank sampah gitu, kemudian kita dirikan di tahun 2012. Kalau sehari-harinya ngasto di mana Bu jenengan? Saya kebetulan buka toko besi material. Wih, jauh toh Pak? Jadi punya usaha lain ya selain ngurusi sampah ini? Betul, iya. Saya juga kebetulan ketua RT 56. Oh, ibu ini ibu-ibu tapi ketua RT? Ya, ketua RT 56. Kemudian saya mendirikan itu bank sampah dari tahun 2012 agar masyarakatnya banyak yang sadar akan kebersihan lingkungan. Kok mau sih Bu, pertanyaannya? Jenengan kan sudah cukup ya secara material ya, udah punya toko itu, kok mau jenengan? Saya itu sangat seneng bisa membantu, positif gitu maksud saya Pak. Itu saya seneng berbuat amal lah gitu. Ini pengaruh betul sih Bu pada kebersihan lingkungan adanya bank sampah ini? Ya sangat pengaruh, sangat membantu sekali. Bisa jadi bersih, sampah tidak berserakan di mana-mana. Seperti gelasan itu loh Pak, botol-botol aqua itu biasanya kalau minum itu pada dibuang sembarangan, sekarang enggak, dikumpulin di rumah masing-masing dipilah itu. Dulu di sini memang sangat kumuh Pak, kemudian masyarakatnya berubah, sadar akan kebersihan lingkungan itu. Kalau upayanya ibu-ibu untuk menjaga itu bagaimana Bu? Ya menjaga itu ya kita mengumpulkan sampah dengan teratur, menjaga kebersihan, memilah gitu ya Pak ya. Kemudian kita bentuk, alhamdulillah pertama nasabah itu ada 25, kemudian sampai sekarang itu ada 90
nasabah. Siapa biasanya yang mau menimbangkan itu? Ya warga, kita kan satu RW Pak, ada yang warga RT 55, 56, 57, kita gabung kegiatannya juga di sini. Kami warga di sini bersyukur sekarang sudah menjadi lahan sarana untuk bermain dan berekreasi warga di sekitaran bantaran sungai ini. Ini banyak yang bermain di sini dari luar wilayah Prohijan. Kalau pagi dari warga yang memanfaatkan pendopo itu untuk duduk santai, kemudian kalau sore bisa menikmati kulineran yang ada di sepanjang jalan ini. Anak-anak itu bisa bermain dari pagi, siang sampai sore. Nah, pengaruhnya apa Pak kali Prawiro Dirjan secara umum bank sampah nih? Cukup besar. Pengaruh bank sampah bagi warga masyarakat Praijana cukup besar. Akhirnya masyarakat jadi sadar memilah sampah, kemudian harus mengelola sampah organik dan anorganiknya. Ini kemudian menjadikan lingkungan di wilayah Praijana ini menjadi lebih bersih, lebih nyaman, Pak. Ada berapa banyak ibu-ibu yang terlibat dalam bank sampah itu? Kalau kan sekarang kalau di wilayah Praijana ini ada 18 RW. 18 RW itu masing-masing sudah ada bank sampahnya. Kalau kemudian kita tahu cukup banyak sebenarnya kalau satu kelurahan. Oke, menarik. Nah, kegiatannya apa mawon Pak Sodik kalau untuk bank sampah itu? Jadi, kalau yang bank sampah di wilayah kami ini yang jelas kami menerima sampah-sampah anorganik, kemudian memilahnya, kemudian menjualnya kepada pelapak. Akhirnya masyarakat yang istilahnya menabung sampah itu kemudian kita catat. Mereka punya tabungan sampah di situ yang kemudian ada nilai ekonomisnya. Kalau yang berseragam hitam-hitam ini siapa sih Pak? Kami dari teman-teman Forum Bank Sampah Kota, Pak. Tugasnya apa Pak di sini? Kita pendampingan teman-teman yang dari Bank Sampah Unit dan Forum Bank Sampah di tingkat kelurahan dan kementerian. Nah, bentuknya seperti apa Pak pendampingannya? Seperti tadi kita mendengarkan bahwa ada permasalahan tentang pemilahan sampah yang tidak laku dijual, dia minta pelatihan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita ingin memfasilitasi itu untuk. Pak, di Jogja ini ada banyak nggak sih Pak aktivitas kayak gini mengenai penimbangan sampah, kemudian aktivis-aktivis ibu-ibu yang ngelola sampah ini? Banyak sekali BSU di tingkat wilayah karena program dari pemerintah kota kan per RW, satu RW, satu bank sampah. Nah, ini sekarang itu ada 701 bank sampah. Nah, ini luar biasa sekali program dari pemerintah kota. Tentu saja kita bersama teman-teman ini sangat memberikan apresiasi dan support penuh. Kita ingin membantu pemerintah kota dalam hal memberikan edukasi ke masyarakat melalui bank sampah. Kalau dari pengalaman jenengan, apa di tempat lain juga seantusias kayak gini Pak? Oh ya, antusias sekali. Nah, saya tuh penasaran Bu, kok di sini kan kampungnya bersih ya ini sampai ke lorong-lorong. Biasanya banyak sampah organiknya juga. Ini dipakai untuk apa Bu? Ya, karena untuk di wilayah kita sudah pada sadar nggih Pak nggih. Jadi untuk pengolahan sampah sudah dimulai dari rumah tangga. Jadi kenapa kok bersih seperti ini? Seperti tadi untuk penjual lotis itu sudah kita arahkan ke ekoenzim. Oh, ini Dari sampah-sampah, Oke. dari kulit buah itu tadi kita buat ini seperti sabun. Oh, ini jadi sabun ada ekoenzim, nggih. Terus ini dari ekoenzim kita buat membuat sabun. Oh, iya. Oh, ada lilin juga ya? Ya, Bu, saya pengen kenalan dulu nih namanya siapa Ibu? Ibu Kesi. Oke sih. Iya. Ini laku nggak sih Bu? Dijual nggak ini? Laku Pak, tapi ya lakunya itu nggak banyak, cuma sedikit. Kalau ada yang beli Bu, caranya gimana? Kalau biasanya teman-teman itu Mbak masih punya produk enggak? Dulu ceritanya pripun Bu? Kok jenengan bisa nggawe sabun, nggawe lilin ini ceritanya Ya, gimana? ceritanya kan saya dari Faskel dulu Pak. Dulu memang sudah awal ada bank sampah itu saya sudah jadi fasilitator kelurahan untuk bank sampahnya. Kebetulan di bank sampah kan juga selain mengelola bank sampah kan ada pembuatan macam-macam dari daur ulang, dari sampah-sampah yang bisa dikelola kembali. Itu diajari dulu Bu ya? Nggih, Oleh pertama siapa? diajari ya dari DLH. Itu diteruskan sampai sekarang? Iya. Kenapa Bu? Kok mau sih? Ya daripada dibuang Pak. Sayang iya. Pak. Kalau bisa dibikin yang lebih ada nominal gitu. Oh, oke. Atau untuk kenang-kenangan, paling tidak kalau ada teman-teman ke sini kok api ya wis gawa ae ra apa-apa kalau saya Oh, gitu saya ya? juga untuk promosi gitu. Nanti kalau mereka butuh juga nanti bisa dibuatkan Bu, bisa. Oke. Ini bahan-bahannya dari apa Bu? Ini semua dari sampah Pak. Kalau yang ini dari fermentasi kulit buah. Kebetulan di sini kan banyak yang jual lotis Pak. Sabunnya ini juga dari sampah Bu? Iya, Bekas- kalau sabun itu memang ada fermentasi dari
dari sabun sendiri, terus kita campur dengan hasil ekoenzimnya. Oh, oke. Sampah Iya. juga ya. Iya. Kalau lilinnya nih juga dari sampah, Bu? Iya, dari minyak yang sudah nggak dipakai, Pak. Oh, jelantah ya. Oh, Iya. jelantah. Wih, jadi Dari seperti ini jelantah. produknya. Iya. Bu, kalau ini terus dijual berapaan kalau dijual? Biasanya kalau ekoenzim itu tergantung besar kecilnya botol, Pak. Ya ada 10.000, 5.000 sampai 15.000 juga ada. Kalau sabunnya, Bu? Kalau sabunnya 15.000, Oke ya. 10.000 Itu juga. walaupun dari sampah nggak gatel ya, Bu ya? Enggak. Oke. Ya, tapi nggak bisa langsung dipakai, Pak. Itu biasanya kalau bikin nanti nunggu 3 bulan baru bisa Oh, digunakan. gitu. Kalau lilinnya, Bu, dijual berapa? Lelenya itu 15.000, Pak. Kalau karena gelasnya agak Menarik ini pemirsa, dari sampah loh pemirsa. Saya tunjukkan ya. Jadi ini namanya ekoenzim ya. Ini untuk apa, Bu? bisa untuk Pak, kalau kita luka baru jatuh, luka itu dikasih ini ekoenzim langsung bisa kering. Oke. Nggak usah luka ya. pakai obat. Ini sabunnya ini pemirsa dan ini lilinnya. Lilinnya, oh, cakep pemirsa dan warnanya juga menarik ini. Kalau misalnya ada para pemirsa yang mau beli ini hubunginya ke siapa, Bu ya? Silakan hubungi Bu Kesi Oke, dengan nomornya berapa, Bu? nomor 0857 4716 8798. Oke. Iya. Nah, menarik pemirsa karena di sini ini ternyata banyak sekali ibu-ibunya yang aktif ya. Jadi saya tunjukkan ini keren, wes.